Alhamdulillah, hadirin yang mulia, kita teruskan. Tetapi sebelumnya ini ada pertanyaan tentang malam Rebu Wekasan. Malam Rebu yang terakhir di bulan Safar. Banyak kita dengar atau kita baca, kita dianjurkan untuk membaca ini, membaca itu di malam Rebu Wekasan. Malam ini, Pak. Nih, malam ini. Nih. Nih. Niku di dalam kitab-kitabnya para ulama, termasuk ada kitab yang tadi barusan juga saya baca di pondok tadi, namanya kitab Nihayatuz Zain. Kesimpulannya, orang-orang soleh itu punya pengalaman, kan orang-orang yang rohaniyahnya bersih, dekat kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi ada, maka berita-berita pengajaran ilmu kepada Nabi itu disebut wahyu, Pak. Datang lewat wahyu. Nah, kalau untuk para ulama, orang-orang soleh ini ada istilah mulham, orang yang diberi ilham oleh Allah Ta'ala, termasuk Sayyidina Umar niku. Apa saja itu tepat, Sayyidina Umar niku. Yang diomongkan, keputusannya niku nggak meleset. Ini namanya mulham, orang yang diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Wahyu sudah nggak ada. Sebagai gantinya umat diberi ilham-ilham oleh Allah Ta'ala, para penerus Nabi yang sungguh-sungguh. Dan para ulama punya pengalaman bahwa di malam Rebu Wekasan ini, malam Rebu terakhir bulan Safar, ini memang saatnya penurunan balak, intinya begitu, Pak. Kalau adanya turunnya balak ini kan nggak perlu diperselisihkan, sudah jelas ada. Sehingga dulu sudah pernah saya ceritakan, kalau ada gelas minuman yang terbuka, malam hari sunnah ditutup. Kalau nggak bisa ditutup, letakkan sesuatu yang melintang di atas gelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang ada. Nah, secara rohani memang ada seperti itu. Nah, para ulama, orang-orang soleh dulu itu punya pengalaman malam inilah saat diturunkannya balak besar-besaran. Namanya balak, musibah, hal-hal yang nggak baik. Tentu saja kita sebagai orang beriman dianjurkan untuk berdoa supaya terhindar dari balak dan musibah. Nah, doa apa yang dibaca? Monggo. Ada ulama yang mengamalkan ini. Boleh jangan amalkan. Ada yang sholat niatnya untuk daf'ul balak, sholat Rebu Wekasan. Bukan, ingat dulu sudah pernah saya sampaikan, jangan kita anggap ini sebuah sholat yang baru. Disunahkan ada syariat baru yang namanya sholat Rebu Wekasan. Bukan, kalau itu jadi nggak boleh kalau diyakini seperti itu. Diyakini ada sebuah sholat sunnah yang baru, sholat Rebu Wekasan. Kalau nggak dikerjakan nggak bagus. Nah, ini nanti keliru. Dipahami, sholat Rebu Wekasan ini adalah sholat sunnah untuk sebuah hajat. Kita kan dianjurkan oleh Nabi, hajat apa saja sholat. Nah, kita sekarang punya hajat, ingin selamat dari balak, akhirnya kita sholat sunnah
hajat yang hajatnya adalah untuk menolak bala, khususnya di malam Rebo Wekasan. Ndowo jadi panjang ini. Akhirnya disingkat, tengahnya ini diedit, dipotong langsung sholat Rebo Wekasan. Maksudnya sholat hajat lidaf'il bala di malam Rebo Wekasan. Tadi santri yang di pondok yang tanya kepada saya, ini santri Thailand, anaknya pandai. Itu beliau cerita kalau di Thailand itu hampir di masjid-masjid, pesantren-pesantren itu mengamalkan amalan yang tadi dikasih tahu ke saya. Saya malah juga baru baca tadi. Jadi menulis 7 buah kalimat dalam Al-Quran. Tadi sudah saya tulis di rumah nih. Salamun, gimana itu? Salamun ya hatta matra'il fajr. Terus pokoknya salamun alal mursalin, salamun ala ali yasin, salamun ala. Ada 7 ayat yang di situ diawali dengan salam, keselamatan. Niku ditulis di sebuah, ya boleh piring atau apa. Kalau di Thailand, di tempat dia itu banyak nulisnya pakai niku napa? Ampun spidol wangi. Napa to? Apa masalah kunir, Pak, kunir, masyaallah. Kunir yang kuning-kuningnya ditulis ini. Tulis di sini, nanti dihapus dengan air, airnya kita minum. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Niki kan ada, apakah ada dalilnya? Ada. Ini termasuk dalam hadis yang Nabi ajarkan, a'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang Ia ciptakan. Nah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu apa? Ya termasuk ayat-ayat Quran. Itu bisa ditulis jadi tawasul untuk meminta perlindungan kepada Allah. Nah, begitu. Jadi supaya aman, ya, anggap amalan-amalan yang ada di Rebo Wekasan ini adalah, ya kalau sholat ya sholat hajat lidaf'il bala. Baca ini baca itu memang wiritan. Kita disunahkan setiap saat untuk wiritan doa, dan boleh doa apa saja. Termasuk kita khususkan karena ada banyak pengalaman ulama di malam ini turun bala. Itu juga bagus banget. Nah itu di Quran sebetulnya ada isyarat. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ada sebuah ayat fi yaumi nahsin mustamir. Di hari naas yang berterusan. Ada sebuah ayat yang artinya kejadian, kalau enggak keliru saya panggil, itu apa, dihancurkannya kaumnya Nabi Ad dengan angin yang menerpa mereka sampai bergelimpangan mati semua. Itu kejadiannya di sebuah hari naas yang berterusan, fi yaumi nahsin mustamir. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan hari naas yang berterusan ini hari Rabu, turun hari Rabu waktu itu. Begitu Pak, berterusan ya, mungkin saja ini terus sampai bisa bermana sampai hari ini, sampai nanti naas-naas besar itu bisa diturunkan pada hari Rabu. Begitu nggih? Ada pertanyaan tentang ini? Kalau kita memahami seperti ini, maka amalan apa saja
asalkan amalan yang tidak bertentangan dengan syariat ya, namanya wiritan, namanya doa, ini kan bagus, itu nanti jadi boleh Pak. Seseorang akan terjebak dalam bid'ah mungkaroh, bid'ah yang diingkari, yang buruk, bisa haram, bisa berdosa, itu kalau meyakini sebuah amalan ini sebagai satu syariat yang baru begitu loh. Kalau nggak gini nggak boleh, pokoknya harus gini. Dulu sudah saya contohkan seperti mengusap leher ketika wudhu. Mengusap leher ketika wudhu, ada satu keterangan katanya ada fadilah ini, fadilah itu. Para ulama menjelaskan ini nggak ada dasarnya. Cuman kalau kita sekedar mengusap leher, pengen seger Pak, ya pokoknya segernya kok kurang sempurna kalau leher nggak diusap. Tak usap leher saya ben seger. Lah ngusapnya ketika wudhu boleh itu Pak. Boleh, jelas boleh. Tapi kalau meyakini ini bagian dari kesunahan wudhu, bid'ah. Itu lah ya. Ini ada share-sharean di WA, kitabnya WA. Namanya sholat hajat dahulu balak 4 rakaat. Tiap rakaatnya membaca surat tertentu sekian kali. Kalau nggak salah Al-Kautsar 20 kali, berapa kali itu? 40 kali. Rakaat kedua semakin pendek semakin pendek. Apakah ini juga bisa diamalkan atau ya seperti hajat biasa? Boleh saja jenengan. Boleh saja kita sholat terus baca ini itu yang kita pilih, boleh. Nggak ada larangan berarti boleh. Apakah Nabi pernah melarang? Dilarang. Sholat hajat membaca ini sekian kali, membaca itu sekian kali. Apakah ada larangan dari Nabi? Nggak ada. Berarti ketika tidak ada larangan, sedangkan ini adalah bagian dari syariat, surat-surat ini ya boleh. Dengan memasukkan perasaan di hati, ini hanya sebagai satu amalan pilihan saya, sebagai satu doa saya, bukan menetapkan satu syariat baru harus baca ini. Kalau nggak ini salah lah, ini nantinya jadi nggak boleh jadinya. Bukan bid'ah ya? Bukan bid'ah secara bahasa. Ngaji kita ini pun juga bid'ah secara bahasa. Ngaji diurutkan babnya. Ini juga bid'ah. Bid'ah secara bahasa. Baca Quran kok bid'ah? Baca Quran itu diperintahkan secara umum. Kata Romonya dulu begini, seandainya setiap sesuatu perlu dalil khusus, terus apa fungsinya dalil umum? Gak usah aja dalil umum, kalau setiap sesuatu perlu ada dalil yang khusus. Dan tidak mungkin bisa segala sesuatu ada dalilnya secara khusus, tidak mungkin. Coba ngaji kita malam ini, apakah ada dalilnya khusus? Nabi bersabda dalam sebuah riwayat, barang siapa yang ngaji bab sewa menyewa itu adalah disunahkan. Gak ada Pak. Monggo. Kepada diri sendiri, Fatihah memang ada tuntunannya apa ada atau tidak usah? Tawasul kepada diri sendiri. Ya, Fatihah kepada diri sendiri. Wah. Kirim Fatihah kepada diri sendiri kula malah dereng
Lah mboten sah dikirim pun baca ya. Ilaruki baca saja terus nama kita disebut. Nggih. Ya kalau bolehnya boleh-boleh saja lah ya. Sama saja mendoakan diri sendiri itu jadinya. Sama saja mendoakan diri sendiri. Nggih. Begitu. Fatihah itu kan isinya doa nih. Muji-muji Allah dulu, separuh untuk Allah, separuh baini wa baina abdi, separuh berikutnya permintaan. Nih. Ngoten, Masya Allah. Nih. Kita teruskan, Mbak. Adik-adik ada yang tanya ini? Monggo, silahkan tanya. Ini terutama di wilayah kota sering diceramahkan bahwa kulut bid'ah dolalah. Semua yang dolalah itu akan masuk neraka. Kalau amal kita nggak ada contohnya di Rasulullah, itu semuanya tertolak, bahkan masuk neraka semuanya. Ini pernah dijelaskan, tapi yang nama sudah coba niki Mas terlalu jelas untuk dijelaskan. Ya. Fitnah seperti ini perlu kita ketahui, itu belum lama datangnya. Adanya pemahaman yang seperti ini belum lama, baru kemarin sore. Baru ditenarkan oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelumnya nggak ada para ulama membahas tentang kulu bid'atin dolalah, terus dibesar-besarkan, saling menyalahkan begitu. Pokoknya yang nggak seperti saya, bid'ah ini dalam sejarah umat 4 madhab yang sudah lebih dari 1000 tahun itu buat enten seperti itu. Contoh masalah kunut subuh itu hanya khilafiyah. Tidak ada satu ulama pun yang mengingkari, membid'ahkan napa namine kunut subuh. Mereka hanya berpendapat nggih, napa namine disunahkan, sebagian berpendapat tidak, kesunahannya sudah berhenti, semacam itu. Niku sudah pripun nggih niku. Sebetulnya sangat wadih, sangat jelas. Tidak semua kulu itu mesti bermakna semua tanpa pengecualian, Pak. Dalam hal apa saja, Pak? Dalam hal apa saja. Bahkan dalam ayat-ayat yang menyatakan keagungan Allah sekalipun. Contoh nggih. Nggih. Disebutkan dalam Quran ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Adakah sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah? Tidak ada. 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 Zat Allah sendiri. Ini padahal ini kullu, semua. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ternyata ada pengecualian juga. Seperti tadi yang saya sebutkan, angin yang menghancurkan ini lafaz umum. Wah, ini pembahasan panjang, kalau ini pembahasan di kelas ini. Lafaz umum ditahsis, dipersempit maknanya dengan dalil akli. Tidak mungkin Allah menciptakan
zatnya sendiri. Berarti kalau Allah menciptakan zatnya sendiri, berarti ada sebagian zat Allah itu dulunya tidak ada, kemudian jadi ada, baru berarti. Kok baru? Berarti terbatas. Ada yang menentukan waktu terciptanya. Kenapa? Nanti nggak panjang pembahasannya. Ada lagi yang begini, angin yang menerpa kaum Ad, tudamiru kullasain. Angin itu menghancurkan segala sesuatu, Pak. Kulu, Pak, kulu, ini kulu bid'atun didalah sami nih, ya kulu nih ya. Angin itu menghancurkan kulasai, segala sesuatu. Adakah yang nggak hancur? Ada. Nabi Hud nggak hancur, gunung-gunung tidak hancur, dunia. Niki lafaz umum yang ditahsis, dipersempit maknanya dengan musyahadah kenyataan yang ada. Lah termasuk lafaz kulu bid'atin dolalah. Masya Allah ya. Ini ada satu kitab yang kita kaji dulu bersama Romo Yayu Zairon, namanya kitab Sunnah wal Bid'ah. Kitab itu berisi tidak kurang 300 hadis, yang dari situ disimpulkan bahwa tidak semua bid'ah adalah sesat. Bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Man amila fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal di dalam urusan kita, ma amal laisa yang bukan minhu termasuk dalam agama, maka fahuwa raddun. Ada kata-kata ini, Pak. Nah, barang siapa yang beramal di dalam urusan kami, maksudnya urusan agama, amalan yang bukan bagian dari agama, maka itu adalah tertolak. Kalau dibalik kepahaman ini, berarti amalan-amalan yang termasuk bagian dari agama tidak tertolak, mana begitu. Seandainya tidak ada amalan-amalan baru yang dianggap tidak bertentangan dengan agama, kenapa dikasih batasan begini oleh Nabi? Batasan ini yang disebutkan oleh Nabi memberi isyarat memang ada amalan-amalan baru, tapi nggak tertolak, karena amalan-amalan baru itu termasuk bagian dari agama. Dan ini sudah dikerjakan oleh sahabat. Sahabat tahu hadis qulu bid'atin dolalah. Sahabat pun tahu hadis ini. Nyatanya mereka membuat sesuatu yang baru, baik ketika Nabi masih hidup ataupun ketika beliau sudah wafat, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan pengaturan muamalah. Ibadah aja sahabat ini bikin doa baru di dalam sholat ya, yang ketika i'tidal itu ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Siapa mau? Setelah selesai sholat Nabi bertanya, mana ini mutakalim? Saya ngomong mau siapa? Kula ya Rasulullah. Oh, aku melihat sekelompok malaikat berebut mencatat amalan doa yang kamu baca tadi. Padahal Nabi sudah bersabda qulu bid'atin dolalah man amila bahwa raddun, dan beliau nggak pernah mengajarkan doa ini, tapi sahabat kok doa itu. Tapi nek ngendikane Bu Yayah ya nggih. Tapi nggih. Masya Allah, orang punya kepahaman seperti yang sering bid'ahkan itu juga disadarkan sulit. Ini nasib, ini nasib.
Wallah alam Pak nasib ini tidak ada Buya Yahya. Sulit Pak, sulit. Walaupun dengan dalil sekalipun. Niku diantaranya adalah pengaruh rohani Pak, rohaniyah. Karena rohaniyahnya nyambung ke si fulan ini, akhirnya begitu, masya Allah, la quwata illa billah. Dan itu belum lama itu Pak, betul-betul belum lama. Tapi karena disuarakan terus dan tapi ini menjadi cambuk bagi para ulama kita untuk bangun kembali. Ternyata masya Allah memberikan pembelaan sehingga kita semakin tahu. Begitu Pak. Tanya Pak. Kalau kita masih hidup ini, mempersiapkan untuk kematiannya, contohnya membuat liang lahat, apakah boleh? Boleh saja Pak. Beli kain kafan, liang lahat, karena kerasa. Di rumah dibolongi. Boleh saja nih Pak. Segala sesuatu yang mengingatkan kematian itu baik. Karena ketika mengingat kematian adalah baik, maka segala sesuatu yang mengingatkan kematian adalah baik. Nabi bersabda, aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang menghancurkan segala kesenangan. Kesenangan keluarga hancur, kesenangan harta hancur, kesenangan jabatan, keasikan ini itu hancur semua gara-gara perkara ini satu ini. Apa itu? Al-maut, kematian. Nabi menyuruh umatnya secara umum memperbanyak ingat mati. Nah, untuk mendukung ini ada yang beli kafan, ada yang mungkin menggali liang lahat. Tak siap nih. Saya itu dulu waktu kelas 6 kalau nggak salah sama Ustadz Eko itu Pak. Itu beli kain kafan bareng-bareng. Terus pakai untuk ngaji, dipakai untuk sholat gitu ya. Karepe kan ya pakai kain yang sudah banyak bersinggungan dengan amal-amal yang kita kerjakan ini nanti jadi kain kafan sehingga kain yang banyak saksinya. Dan ini dikerjakan oleh para sahabat, ada dalilnya juga seperti itu. Monggo. Saya ambil contoh, saya pernah menyusui pasangan. Betul? Karena lama tidak ketemu. Pernah? Menyakiti orang lain. Oh, iya. Terus aku tidak bisa menerima doa-doanya sebelum pasangan itu memaafkan saya. Dan pada saya untuk pasangan tidak bisa tempatnya gimana? Misalnya punya salah satu ini dulu sudah pernah kita sampaikan ya, tapi kata saya jenengan dereng bergabung ya. Kalau itu itu sekedar pernah berbuat salah yang tidak ada hubungannya dengan harta ya. Maka ya kita doakan orang itu banyak-banyak ya. Dikirimi pahala ya. Kirim hadiah bacaan surat Al-Fatihah ya. Tahadu tahabu, ada sebuah hadis, salinglah memberi hadiah, tahabu, nanti akan timbul saling mencintai. Akhirnya secara rohani orang itu
ada kaitan dengan kita. Dan nanti di akhirat kan ada majelis ikhlas-ikhlasan, itu nanti ada di akhirat. Majelis ikhlas-ikhlasan antara manusia itu ada di akhirat nanti. Lah, dengan didoakan ampunan, dengan diberi hadiah pahala seperti itu, nanti orang itu akan mudah mengikhlaskan kita. Nah, kalau hubungannya ditambah kesalahannya dengan manusia itu kesalahan yang ada kaitannya dengan harta. Nah, nih tahu utang neng biyen pas zaman dahulu kala pada zaman dahulu kala. Nah, itu bagaimana? Dikira-kira kemudian uang sejumlah utang itu kita sedekahkan, diniatkan pahalanya untuk si fulan itu. Ngoten. Nah, nggih. Ya begini nih jalannya, begini jalannya. Nih. Iya, uang sejumlah utang itu kita sedekahkan, pahalanya diniatkan untuk si fulan yang pernah kita berhutang kepadanya, yang kita nggak tahu lagi di mana dia sekarang itu. Semoga insya Allah seperti itu. Masya Allah. Pak Sabar ini yang boleh coba. Oh iya. Pak sudah cuma nanya sebutan juga. Ketika saya melihat Kiai Sito yang lalu, kita melihat di kafani dengan kain ikram bagian luar. Itu apakah di dalam juga ada morinya? Kita kurang tahu. Saya malah nggak tahu. Saya melihat itu yang jelas yang di luar itu pakai ikram. Jadi ini termasuk salah satu memakai sebuah kain yang kain itu sudah banyak bersinggungan dengan amal macam-macam ya. Kain ikram yang kita buat haji atau umroh apa boleh untuk kain kafan? Boleh. Baju dinas kita pun untuk kain kafan boleh. Kain kafan itu tidak harus kain putih. Pokoknya kain apa saja yang menutup seluruh badan ya. Misalnya mayat dikarungi begitu ya. Karung dijahit double jadi gede gitu ya. Mayat dimasukkan situ langsung dimasukkan yang lain, ini sudah terhasil. Kewajiban mengkafani sudah berhasil. Kalau mau bicara sah-sahan yang penting sah ya. Kain apa saja sah. Nih. Cuman yang paling bagus adalah kain yang berwarna putih. Begitu. Niki sedikit lagi akad sewa. Masalah kerusakan yang timbul pada barang yang disewa, itu apakah seorang penyewa wajib mengganti? Nyewa mobil, ternyata mobil ketika dibawa oleh dia dicuri orang. Misal dicuri nggak rusak, hilang malah rusak babar pisan malah. Nanggung atau enggak? Diperinci Pak, diperinci. Akad sewa ini adalah bagian dari akad amanah. Berarti kalau si penyewa tidak ceroboh, maka kerusakan barang sewaan tidak wajib dia ganti. Secara fikihnya seperti itu. Asalkan tidak ceroboh.
mobil sudah disimpan di tempatnya, di garasi, dikunci, kok naas dicuri malam itu, enggak wajib ganti. Tetapi kalau ceroboh ya wajib ganti. Itu kalau akadnya sewa, dulu sudah kita bahas juga. Kalau akadnya pinjam ganti. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, akad sewa ini, apakah akad sewa menjadi batal ketika barang yang disewaan ini rusak? Kita sewa rumah setahun bayar 5 juta, baru ditempati 7 bulan rumah roboh, berapa nih? Batal nggak akad sewanya? Ini kalau sewa rumah seperti tadi itu nggih, itu yang batal hanya untuk masa yang akan datang. Jadi diperinci masa-masa yang sudah diambil manfaatnya, sudah diambil manfaat rumah itu berarti berapa bulan? 7 bulan, itu tidak batal, upahnya wajib dibayar. Nah, masa akan datang yang belum sempat mengambil manfaat rumah tersebut, kok rumahnya sudah roboh, itu apa Pak? Batal. Berarti seandainya sudah terlanjur dibayar, boleh diminta kembali. Nah terus kalau ada kerusakan misalnya kabel konslet, gendeng bocor, itu yang wajib memperbaiki siapa Pak? Yang punya. Nih, yang wajib memperbaiki yang punya rumah. Nih, bukan si penyewa. Kenapa? Karena si penyewa datang nyewa rumah itu maknanya dia ingin nyewa rumah yang tidak bocor, yang kabelnya enggak konslet, yang airnya lancar, sanyone hidup. Itulah maknanya dia nyewa rumah itu, ingin rumah yang seperti itu. Itu disediakan oleh pemilik rumah ini. Maka kalau ada kerusakan-kerusakan seperti itu yang sifatnya nempel di rumah, itu apa namanya, kewajiban pemilik rumah, bukan kewajiban penyewa. Terus kalau ditandangi sama si penyewa sendiri boleh nggak? Matur nuwun. Ya, sedangkan kebersihan rumah, kebersihan tembok-tembok, sampah-sampah macam-macam itu kewajiban penyewa. Perawatan itu kewajiban penyewa. Nggih. Nggih. Sewa. Nggih. Nggih. Suatu hari sudah bocor dan sebagainya. Akhirnya untuk membayar bulan ini uangnya silakan Mas gunakan untuk membelinya, itu bagaimana kan? Iya, buatan Mas. Boleh saja. Nih, berarti si pemilik rumah genteng bocor terus ya. Aslinya kan kewajiban tuan rumah memperbaiki genteng bocor. Kewajiban penyewa bayar uang sewa bulan itu. Terus akhirnya akad suluh Pak. Suluh itu damai berarti ya. Pemilik rumah kewajibannya dandani gendeng bocor, penyewa kewajibannya bayar uang sewa per bulan. Terus ngene saiki damai. Bulanane tidak usah kamu bayar. Boleh aja. Satu bulan itu saja, nggih. Satu bulan itu saja.
menyewa pemilik rumah yang mau Iya, zalim berarti. Kalau pemilik rumah tidak mau memperbaiki, sedangkan itu kewajiban dia, ya jelas ini sebuah kezaliman. Dan ini banyak yang tidak tahu. Dan ini masih ringan, yang parah lagi, ya. Nyewa sudah akotnya 2 tahun, baru separuh perjalanan sudah dibatalkan, ya. Dinaikkan harga sewanya. Nggak boleh lagi itu. Nih. Kalau sudah habis sewa, terus mau akad baru dinaikkan nggak apa-apa. Ini sudah sewa 2 tahun, sudah masuk akad yang awal. Pokoknya saya sewa 2 tahun, per tahun 5 juta. Nggih. Sudah tinggi, berarti akadnya sudah sah. Ijarah, nggih, menyewa barang dibatasi dengan waktu 2 tahun. Dan akad sewa ini seperti sudah pernah kita sampaikan juga adalah akad yang mengikat, tidak boleh dibatalkan sebelum selesainya masa sewa. Baik orang yang menyewakan maupun yang menyewa itu tidak boleh membatalkan akad sewa. Seandainya sebaliknya, seandainya sudah nyewa 2 tahun, ternyata orang ini yang tadinya niat 2 tahun di situ pindah tugas misalnya. Pak, saya dipindah tugasnya, saya di sini setengah tahun saja, saya minta kembali uangnya. Itu juga nggak berhak hasilnya. Nggak berhak. Sudah diakati 2 tahun, ya 2 tahun. Mengikat, nggak bisa dibatalkan sebelum selesainya masa sewa. Oke. Dia over kontrak boleh nggak? Terus? Kadang gitu. Over kontrak, oh boleh. Kenapa boleh? Dulu sudah pernah dibahas juga. Karena seorang penyewa itu dianggap memiliki manfaat, barang yang disewanya. Jadi karena dia sebagai pemilik, ya manfaat itu boleh dia sewakan lagi ke orang lain, boleh dia pinjamkan. Beda dengan seorang peminjam. Dulu itu ya, seorang peminjam tidak dianggap memiliki manfaat. Seorang peminjam hanya dibolehkan pakai. Nih, namanya ibahatul intifa, itu kalau peminjam. Tapi kalau sewa, tamlikul manfaat, memilihkan manfaat. Yang mana ini? Yang menyewakan ikhlas, sama ikhlas. Batalkan biasa apa yang pakai akad dulu. Nah ini samhan, bermurah hati kalau itu. Itu bermurah hati. Duluan mas, harap ya. Habis waktu nih ya. Habis waktu. Mau mas harap ya. Ya. Aslinya tidak berhak, aslinya itu secara akad itu tidak berhak seperti itu. Tapi kok terus kedua belah pihak mau setuju, ya ini ku samhan tadi, kemurahan tadi. Ikolah namanya Pak, ikolah. Pembatalan sebuah akad atas dasar kemurahan hati. Yang menyewa nih gue. Nih. Macam deh, masya Allah. Semakin seru nih.
Mugi-mugi majelis kita ini diterima Allah Ta'ala, diberi ilmu yang manfaat, menjadikan asbab kebaikan bagi kita, keluarga kita, anak turun kita, bahkan seluruh umat bisa hidayah sampai hari kiamat. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.